Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fil dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام أحمد بن عطاء الله رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ila anqal sampai hikmah yang ke 134 man athbata li nafsihi tawadu'an fahuwa mutakabbirun haqqan It laisa tawadhu'u illa an syuhudi rif'atin famata athbata li nafsika tawadhu'an fa antal mutakabbiru haqqan. Artinya barang siapa merasa dirinya adalah orang yang tawadhu, berarti dia orang yang sombong. Sebab tawadhu itu tidak muncul kecuali karena merasa sombong. Ketika engkau merasa mulia,
berarti engkau telah menjadi orang yang sombong. Ini makna terjemahnya. Tidak ada orang yang merasa dirinya itu mulia, merasa dirinya itu tawadhu, kecuali orang itu punya perasaan di hatinya dia adalah orang yang telah menyombongkan diri. Tawadhu dan sombong itu dua sifat yang berlawanan, nggak pernah kumpul jadi satu dalam dirinya seseorang. Kalau orang kok merasa tawadhu, berarti dia sombong. Karena dia merasa tawadhu berarti dia merasa dirinya mulia. Dia ingin dihormati oleh orang lain. Dia ingin diangkat derajatnya oleh orang lain. Maka menunjukkan orang itu sebenarnya orang yang berada pada kondisi sombong. Karena orang yang tawadhu itu nggak pernah ingin dimuliakan oleh orang lain. Kalau orang merasa dirinya tawadhu, sok tawadhu dengan harapan dimuliakan oleh orang lain, berarti dirinya dalam keadaan telah menyombongkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan orang itu pernah masuk surga orang yang mati fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir, yang mana di dalam hatinya terdapat setitik kesombongan. Orang yang mati dan membawa setitik kesombongan dalam hatinya, maka orang itu tidak akan pernah dimasukkan surga oleh Allah kecuali dihapuskan dulu dosa-dosa kesombongannya. Karena sombong adalah sesuatu perkara yang termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam hadis qudsinya, siapa yang mengambil sifatku, yaitu sifat takabur, maka aku akan menghancurkan dia. Sombong itu sifatnya Allah. Yang boleh sombong siapa? Ya Allah, yang punya segalanya, yang punya kekuasaan, yang mempunyai hak untuk mengatur siapa saja, maka hanya Allah yang boleh menyombongkan diri. Lah kita yang mau disombongin apanya? Seseorang ketika dia sadar dirinya nggak layak untuk sombong, maka akan jauh dari sifat itu, akan menjauh dari sifat yang namanya membanggakan dirinya. Bagaimana caranya orang itu bisa nggak sombong? Ya sadar diri siapa dirinya. Kalau dia sadar siapa dirinya, maka dia tidak akan pernah melangkah kepada merasa mulia atau merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak akan merasa ingin dihormati ketika dia tahu asal usul dirinya. Dari mana sih asal usulnya kita?
dari setetes air yang hina. Air hina itu air apa? Hah? Air mani. Coba kalau ada orang bawa air mani, kamu dikasih hadiah mau? Hah? Saya hadiahkan kamu air mani saya, mau? Ya mending masih laku air mani gajah dijual ente. Masih laku, jual mahal harganya mani gajah. Kalau manimu yang mau itu siapa? Nah kalau orang sadar dirinya dari air sperma yang hina, maka dia tidak akan pernah merasa takabur kepada kehinaannya. Berarti kita itu asalnya dari sesuatu yang hina. Maka yang bisa memuliakan kita hanya Allah. Bagaimana kita mau memuliakan diri kita sendiri? Bahkan para malaikat yang diciptakan Allah dari nur yang sempurna tidak pernah merasa sombong. Cahaya yang sempurna, diciptakan begitu indah keadaan dirinya, dia nggak pernah merasa dirinya sombong lebih hebat dari yang lainnya. Lah kok ada manusia yang udah tahu tercipta dari sesuatu yang rendah, yang kotor, yang hina, kok merasa dirinya mulia, terus bersifat takabur, bersifat bangga, bersifat sombong. Maka ini adalah sifatnya setan. Ini adalah sifat yang muncul dari godaannya iblis. Setan itu merasa sombong di hadapan Allah, di depannya Nabi Adam. Ketika iblis disuruh sungkem, disuruh tunduk, disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis enggan. Iblis enggak mau karena dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Iblis mengatakan, aku diciptakan dari api dan dia diciptakan hanya dari tanah. Maka lebih mulia api dari tanah. Aku merasa lebih hebat dari Nabi Adam, hingga aku enggak mau tunduk sama Nabi Adam. Merasa dirinya lebih mulia dari yang lainnya. Maka coba lihat sifatnya api. Apa sifatnya api? Selalu ke atas. Gak ada api ke bawah, gak ada. Gak mau nyalain korek ke bawah apa ke atas? Pernah lihat korek ke bawah gitu? Korek letoy ada? Gak ada api letoy, gak ada. Api selalu, mau dia kecil, mau dia gede, gak ada api ke bawah, selalu atas. Maka takabur atau sombong itu diantara dosa besar. Sehingga orang yang takabur, yang berbuat sombong, tidak bisa dihapus dosanya hanya dengan sholat. Kenapa? Orang yang melakukan sholat fardu, kamu sholat zuhur, asar, maghrib, maka kalau selesainya kamu melakukan sholat fardu, maka di antara dua sholat itu kamu diampuni dosanya. Kalau kamu berbuat dosa lagi, kamu sholat lagi, diampuni dosanya. Setelah sholat kok berbuat dosa lagi, terus kamu sholat lagi waktu berikutnya, diampuni dosanya, kecuali dosa besar. Jadi yang diampuni apa? Dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu terhapus dengan apa?
dengan wudhu kamu, kayak matanya ngelihat yang haram, matanya ngelirik sesuatu yang bukan haknya, telinganya mendengar yang haram, maka dosa-dosa yang seperti itu akan diampuni oleh Allah dengan kamu melakukan sholat fardu. Tapi dosa takabur tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena dosa takabur bagian dari dosa yang besar. Maka dia tidak akan diampuni, gak akan dihapus kecuali dia bertobat secara khusus. Makanya setelah sholat ada bacaan istighfar yang kita baca tuh. Itu namanya taubat secara khusus. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Apa? Mengingat semua dosa-dosa yang kamu lakukan yang besar di antara sholat kamu yang tadi. Di antara sholat, ketemu sholat, ngelakuin dosa besar apa? Istighfari langsung setelah kamu sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ditaubati langsung setelah kamu ngelakuin sholat. Atau ketika kamu dalam sholatnya melakukan sesuatu kesalahan, lupa kepada Allah ketika sholat, gak ingat sama Allah, ketika sholat lengah pikirannya kemana-mana, istighfari langsung habis sholat. Ini dosa-dosa besar itu gak akan terhapus kecuali ditaubatin secara khusus. Maka yang namanya tawadhu itu adalah sifat yang mulia, sifatnya para nabi, sifatnya para wali, sifatnya para sholihin. Itu sifat tawadhu. Sehingga sifat itu ketika muncul pada dirinya seseorang, orang itu akan mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, kalau kita kok tiba-tiba merasa tawadhu, berarti kamu merasa mulia di sisi Allah. Kalau kamu sudah merasa mulia di sisi Allah, kamu kepingin orang lain muliain. Saya tawadhu kok enggak dimuliakan, berarti kamu termasuk orang yang sombong karena ingin dimuliakan oleh orang lain. Berarti kamu merasa mulia. Merasa mulia itu kebalikannya dari orang yang tawadhu. Karena orang tawadhu itu enggak pernah merasa mulia, enggak. Sebaliknya dia merasa hina terus. Kalau kamu kok sekali-kali kok merasa diri kamu mulia, menganggap kamu lebih mulia dari orang lain, maka berarti kamu punya sifat sombong atau takabur. Dan itu bukan sifatnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang dimuliakan oleh Allah diantaranya para nabi, para wali-walinya Allah, para sholihin. Mereka punya sifat yang selalu merendahkan diri kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyadari kehinaan dirinya, maka Allah akan angkat kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Siapa yang menyadari dirinya hina, maka justru akan diangkat oleh Allah derajatnya di dunia sampai nanti di akhirat. Gak cukup di dunia saja, di akhirat justru akan diangkat lebih tinggi derajatnya. Ketika orang itu merasa dirinya hina. Dan siapa yang merasa dirinya besar dengan kedudukannya,
punya jabatan merasa besar, punya ilmu merasa besar, punya harta merasa besar, maka dia akan direndahkan oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat. Kan banyak orang merasa mulia hanya karena punya jabatan. Orang merasa hebat karena punya harta. Orang merasa hebat karena punya ilmu. Orang merasa hebat hanya karena punya pangkat. Kadang ada orang merasa hebat hanya gara-gara punya motor aja merendahkan orang. Sepeda, punya motor, baru punya motor, sombongnya minta ampun. Apalagi punya mobil. Orang yang punya helikopter aja nggak sombong, itu apa? Nabi nggak helikopter lagi, buruk. Apa enggak top-topnya kendaraan itu, enggak pernah dirinya merasa sombong. Siapa contohnya orang-orang yang direndahkan oleh Allah? Seperti Fir'aun. Ketika dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih mulia dari yang lain, justru Allah rendahkan dia, Allah kecilkan dia, Allah hinakan dia. Korun ketika merasa tinggi, merasa hebat, merasa mulia, Allah rendahkan dia sampai serendah-rendahnya. Apa rendahnya? Ditenggelamkan ke bumi yang tiap waktu tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam, terus tambah rendah, tambah rendah, tambah rendah terus. Gak cukup tenggelam selesai, enggak. Allah rendahkan Korun itu terus bersama hartanya, terus tambah rendah, tambah rendah. Fir'aun yang merasa mulia, Allah rendahkan. Apa? Allah tenggelamkan dia bersama pasukannya. Namrud yang merasa hebat, pasukannya bisa mengalahkan seluruh pasukan siapa aja di dunia, yang merasa dirinya istimewa, Allah kalahkan dengan apa? Nyamuk. Bayangkan ini, apa enggak dihina luar biasa. Dan nyamuk itu di hadapan Namrud membunuh semua pasukannya di hadapan matanya. Pasukan yang adidaya, yang kuat, mati dengan serangan nyamuk. Udah begitu, satu nyamuk dimasukkan oleh ke telinganya Namrud dan tiap waktu menyiksa Namrud. Asal gigit otaknya, nyit, Namrud bentur-benturkan kepalanya ke tembok, saking sakitnya agar berhenti. Begitu reda, tenang dia. Bentar lagi digigit lagi, di dalam gigitnya lah. Kalau di luar bisa kamu mau bunuhnya bagaimana, di dalam nyamuknya. Itu nyamuk khusus. Kalau nyamuk yang umum bagaimana? Nyamuk bisa tinggal di otaknya manusia. Otak ini kan penuh, padat, tapi Allah kasih keistimewaan, tinggal ada nyamuk di situ, menunjukkan Allah mau menghinakan Namrud, orang yang merasa tinggi dirinya. Jadi siapa saja orang itu yang merasa dirinya tinggi, Allah akan rendahkan di dunia sampai nanti di akhirat. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah pernah ditanya, kapan seseorang itu sampai pada makom tawadhu? Apakah bisa saya sampai pada makom itu? Apakah bisa saya punya kedudukan jadi orang yang tawadhu?
Abu Yazid pernah ditanya, dia menjawab, ketika seseorang merasa dirinya tidak punya kedudukan apapun di sisi Allah, maka dia telah sampai pada makom tawadhu. Kalau dia masih merasa punya kedudukan di sisi Allah, maka dia belum sampai pada makom tawadhu. Orang yang gampang dah, kamu nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat duha. Tiba-tiba kamu seminggu aja tiap hari duha terus. Itu nanti lihat orang yang nggak duha, cuma seminggu doang duha, kayaknya sudah punya kedudukan di sisi Allah. Orang nggak pernah Senin Kemis, terus kamu kok Senin Kemis sebulan aja, Senin Kemis sebulan, itu bisa sombong. Makanya banyak ulama nyaranin kalau mau duha jangan tiap hari, takut sombong. Kenapa? Nanti naik diri kamu merasa punya kedudukan di sisi Allah, lebih hebat dari yang lain. Tahajud jangan tiap malam. Kok dilarang, Bib? Enggak, yang ngelarang siapa? Enggak ngelarang. Jangan tiap malam itu, takut kalau kamu nanti merasa punya kedudukan, merasa lebih hebat dari yang lain. Maka ibadah yang demikian lebih jelek daripada kamu maksiat tapi kamu menangis dengan kemaksiatan kamu. Lebih baik yang kamu maksiat tadi daripada kamu sholat tahajud, kamu duha tapi merasa, coba kamu gak pernah sedekah nih, tiba-tiba kamu punya duit tiap hari seminggu aja sedekah. Nanti lihat orang yang gak sedekah punya duit, lu mah duit doang banyak, kamu sedekah mah kagak, merasa punya kedudukan di sisi Allah. Maka orang yang demikian dia belum sampai pada makomnya tawadhu. Jadi tawadhu itu melatihnya susah gitu. Makanya kalau punya amalan jangan yang konsisten terus, dia petil. Kalau sudah stabil hatinya, nah langgeng ini. Ngelatihnya begitu gitu loh. Jadi petil itu maksudnya mau jaga hati, biar hati kamu gak merasa punya kedudukan di sisi Allah. Wah, saya udah bisa jadi ahli duha, ahli tahajud, ahli zikir, ahli, hingga merasa orang lain di bawahnya. Maka ini namanya kamu tidak sampai pada makom tawadhu. Baca Quran, hatam. Lihat orang yang nggak baca Quran nanti ente waktu sia-sia aja dibuang, ngobrol sono ngobrol. Baca Quran dong. Kalau ngomongnya itu dalam keadaan mau menasehati dan nggak merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, istimewa. Tapi kalau ngomongnya itu sudah merasa dirinya lebih hebat, punya kedudukan di sisi Allah, lebih mulia, lah yang ngangkat kamu mana? Nota pengangkatannya mana? Ada? Kecuali tekan kontraknya ada, saya lebih mulia, nah, tunjukin nih, nggak percaya nih. Nah. Kan kamu cuma merasa. Ini perasaan ini yang mengkacaukan diri seseorang hingga orang itu tidak sampai pada makomnya tawadhu. Orang kata Abu Yazid apa?
Orang yang merasa dirinya tidak punya kedudukan di sisi Allah, maka dia sampai pada maqam tawadhu. Terus masih dilanjutkan, dan dia tidak melihat di antara makhluk ada orang yang lebih buruk dari dirinya. Dia nggak melihat siapapun yang dia temuin itu menjadi orang yang lebih buruk dari dirinya. Itu mau kawin apa mau berantem kira-kira? Yang dilihat itu nggak cuman orang nanti nih. Kata Abu Yazid, asal kamu ketemu orang lebih mulia dari saya, ketemu orang lebih mulia dari saya, ketemu orang nggak pernah melihat ini mah orang rendah. Kamu turun dari masjid habis berjamaah, di depan masjid ada orang gitaran jerang jereng jerang. Apa yang kamu mau di hati kamu? Apa? Bisa nggak menjaga hati yang begitu hingga bisa melihat orang lain tidak ada yang lebih buruk dari dirinya? Terus gimana kalau lihat yang begitu, Beb? Ada cara menata hati bagaimana ketika kita lihat orang-orang yang demikian nanti. Harus bagaimana hatinya. Pokoknya ada dulu seorang wali jalan bersama murid-muridnya. Pas ketemu sama rombongan orang lagi pesta, lagi main cewek, narkoba, pada mabuk-mabukan. Si murid ini ketika ngelihat itu, guru bubarin aja itu, FPI bangsanya maksudnya, ini bubarin aja itu, bro, macam begitu. Gurunya apa? Doanya apa? Ya Allah, Engkau mampu membahagiakan mereka di dunia dan Engkau mampu membahagiakan dia nanti di akhirat ya Allah. Coba, udah begitu masih didoain. Mereka merasa bahagia sekarang di dunia, minum arak, main cewek. Engkau yang bikin mereka bahagia ya Allah, dan Engkau mampu bikin mereka bahagia di akhirat. Maknanya apa itu? Engkau mampu bikin mereka tobat ya Allah, gitu loh. Sampai nanti mereka mau ibadah dan jadi orang bahagia di akhirat. Bukan yang maksiat nanti di akhirat bahagia, bukan. Itu doanya penuh makna. Maknanya Engkau yang mampu membuat mereka taubat ya Allah, dan sampai mereka kembali ke jalanmu, taat kepadamu, dan dapat kebahagiaan di akhirat. Jadi melihat orang yang begitu juga itu enggak direndahkan kan? Ya Allah, bisa saja saya yang taat ini akhirnya nanti maksiat, gitu loh. Bisa saja dia yang taat maksiat sekarang, nantinya taubat jadi lebih baik dari saya. Hingga nggak pernah merendahkan orang, nggak pernah lihat orang yang mabuk. Ini hatinya, gitu loh. Jadi orang-orang yang ingin sampai pada makomnya tawadhu, yang menjaga hatinya sampai demikian. Caranya bagaimana selain begitu? Ketika kamu melihat ada orang
Ketika seseorang melihat dirinya lebih berharga dari orang lain, justru dia menjadi orang yang lebih rendah dari orang lain. Ketika seseorang melihat dirinya lebih mulia dari orang lain, justru kamu lebih hina dari orang lain. Karena yang bisa melihat kamu itu mulia atau enggak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak memandang kemuliaan, kecuali itu Allah yang tahu. Kamu enggak tahu apa penilaian Allah. Kamu kalau menilai orang kan kadang zahirnya doang, kadang sisi ininya. Lah penilaian Allah siapa yang tahu? Apa yang Allah nilai dari seseorang? Allah lebih teliti ketika menilai seseorang. Adapun kita, kalau nilai seseorang ya hanya sekilas-sekilas saja, nggak terperinci, nggak mendetail seperti penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara para walinya Allah, para wali-wali Allah nih, ada yang ketika mereka melihat bencana, musibah, apa yang mereka katakan? Ya Allah, jangan-jangan musibah ini karena ada saya, ya Allah, yang maksiat. Bukan ini gara-gara lu nih musibah, enggak ada. Ini gara-gara si anu pada berbuat maksiat hingga jadi musibah. Ini gara-gara si anu. Wali-walinya Allah, Pak. Ini mungkin karena ada saya di sini, ya Allah, ada musibah ini terjadi. Dirinya yang direndahkan, nggak melihat rendahnya orang lain. Itu namanya tawadhu. Maka orang yang sampai pada kedudukan, yang sampai pada sifat itu, dia sampai pada makom tawadhu. Bagaimana cara memunculkan sifat tawadhu? Bagaimana cara belajar menjadi orang yang tawadhu? Kata ulama, bila engkau melihat seseorang yang lebih tua darimu, maka katakan dalam hatimu bahwa orang tua ini lebih mulia dariku, karena dia hidupnya lebih lama, pasti amalnya lebih banyak dariku. Gitu. Kalau ketemu orang tua nih, kamu salaman, ya Allah, mesti lebih mulia dari saya nih. Kenapa? Umurnya aja lebih panjang, pasti amalnya lebih banyak. Saya baru umur segini, belum bisa beramal lebih banyak dari dia, hingga nggak merasa orang ini, tapi orang ini lebih mulia dari saya. Lah kalau ketemu sama orang yang lebih muda, maka sebaliknya, ada anak muda yang usianya di bawah kita, di bawah saya, di bawah kalian, apa? Ini lebih mulia dari saya. Kenapa? Umurnya masih pendek, dosanya pasti lebih sedikit dari saya. Saya yang umurnya panjang, dosanya mesti lebih banyak dari orang ini. Hingga ketemu yang tua kamu nggak merasa mulia, ketemu yang muda kamu nggak merasa lebih mulia, selalu merasa kamu lebih hina dari dia, lebih rendah dari dia, lebih kecil dari dia. Ini cara memaksa hati kita punya sifat tawadhu. Tiap ketemu orang, mau itu lebih tua ya ada caranya bersikap, mau yang lebih muda juga ada caranya bersikap. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, tawadhu adalah setiap engkau keluar dari rumahmu dan berjumpa dengan seseorang muslim, maka engkau berkata di dalam hatimu, orang ini lebih mulia dariku. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau kata siapa tadi? Abu Yazid
Ketika kamu bisa melihat orang lain, tidak ada orang yang lebih buruk dariku. Abu Hasan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, setiap kamu ketemu orang di luar rumah, orang muslim, lebih mulia dariku. Maka berkata ulama yang lainnya, bila engkau melihat binatang seperti anjing sekalipun, katakan dia lebih beruntung dariku. Kenapa? Karena ketika nanti dia mati, dia tidak akan dihisab oleh Allah. Dia akan selesai dengan apa yang dikerjakannya di dunia. Sedangkan aku ketika nanti mati akan dihisab oleh Allah, dan mungkin saja hisabku jelek dan aku masuk nerakanya Allah yang hina. Lebih hina aku dari seekor anjing. Jadi munculnya sifat tawadhu dari perasaan yang demikian. Maka ada seorang wali ingin cari ganti. Ketika dia punya muridnya suruh mencari orang yang lebih hina dari dirinya. Cari, kalau kamu ketemu orang yang lebih hina darimu, bawa ke sini. Cari keliling sono. Bertahun-tahun nggak balik-balik. Ini orang nyari siapa, kok nggak balik-balik. Dia mikir, ketemu pelacur mau dibawa, apa ini lebih rendah dari saya? Dipikir lagi, nggak juga. Kalau dia nanti taubat, diampuni oleh Allah, bisa mulia dari. Ketemu pemabuk, nggak jadi lagi. Terus dicari sampai ketemu anjing, nggak ada. Udah ini, terus saya yang paling rendah, pulang mana? Nggak berhasil suruh. Nggak ada, saya cari orang yang lebih rendah. Jadi saya enggak, semuanya lebih mulia. Nah, kamu berhasil, kamu jadi pengganti saya. Itu ngetesnya seorang guru begitu, cari orang yang lebih rendah dari kamu. Kalau itu kan enggak asal lihat orang, nah ini apa kerjaannya. Maka tawadhu itu adalah sifat yang berada di dalam hati. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Maka ulama menyebutkan alamatnya. Bagaimana seseorang bisa punya alamat, tak bisa tahu alamatnya kalau dirinya sudah sampai pada maqam tawadhu. Bagaimana saya mau belajar agar saya bisa jadi orang yang tawadhu? Yang pertama, apabila ada orang mengatakan bahwa dirimu adalah orang yang buruk dan dia menjelek-jelekkan dirimu, mencemarkan nama dirimu, maka engkau berterima kasih sama dia. Ada orang dibully seneng, ada. Pernah lihat kamu? Ada orang di medsos dibully terus dia nggak marah, ada. Susah carinya. Dulu Imam Hasan Al-Basri begitu, ada muridnya lapor, "Imam, si fulan ngomongin ente di sana, ente dijelekkan begini. Masa?" Masuk dia. Dipikir mau ambil golok, mau ambil apa? Ambil kurma 1 karung, kasih ke dia. Bilang saya terima kasih. Ini orang yang, ini beneran? Iya. Bingung dia, kok ada orang dijelekkan. Ini di antara satu yang pertama,
Apabila nama kamu dijelekkan orang, diomong sama orang, dihina orang yang nggak sesuai dengan keadaan kamu tidak marah. Kenapa? Kamu merasa memang saya jelek, memang saya bukan orang mulia, memang saya orang yang pantas dihina, dosa saya banyak, kesalahan saya banyak, ketaatan saya nggak ada di hadapan Allah. Pantas kalau saya dihina di dunia. Yang kedua, dia menerima ditempatkan di tempat yang rendah pada suatu majelis. Datang ke majelis, duduk, nggak ada yang perhatiin dia, nggak ada yang gubris dia, nggak ada yang ya tenang, nggak cari tempat yang enak, nggak cari tempat yang kelihatan orang, nggak cari tempat yang lebih. Ini orang yang memang dirinya merasa dirinya tidak punya kedudukan apa-apa di sisi Allah, hingga nggak pernah mencari tempat yang lebih terhormat. Beda sama orang yang pura-pura tawadhu. Orang yang pura-pura tawadhu itu justru mencari tempat yang paling rendah di hadapan orang banyak. Orang tahu gitu loh, dirinya duduk di situ agar orang lain menganggap tawadhu ini orang, gitu loh. Beda sama orang yang tawadhu asli, duduknya itu nggak diketahui orang, asal hadir acara wis di pojok, anteng, nggak ada orang yang merhatiin, nggak ada orang yang ngeliatin, nggak cari tempat-tempat ke tengah, nggak cari tempat-tempat. Ini sikap hatinya seseorang demikian. Yang ketiga, dia tidak pernah merasa risih dan malu ketika duduk bersama dengan orang-orang yang fakir, orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin. Ya nyaman, tentrem, tenang, nggak terus milih tempat lain aja lah di sini. Karena Nabi kalau doa apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Itu doanya Nabi. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan bangkitkan aku nanti bersama orang miskin. Ini kalau dia kok sama orang miskin, ya nyaman, nggak terus merasa risih, merasa hina, enggak. Itu sifat hatinya orang tawadhu. Yang keempat, dia tidak pernah mencari kemasyhuran, nggak pernah pingin tenar, nggak pernah pingin dijadikan idola, nggak pernah pingin namanya diuluk-ulukan banyak orang, enggak. Sudah cukup dengan apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dia tidak pernah merasa malu, nggak pernah merasa risih apabila dia minum bekas air saudaranya. Makanya atharul mu'min dawa, asarul mukmin syifa. Bekasnya orang mukmin itu jadi obat. Misalnya minum gelas, sambung gelas. Ada gelas, ini gelas siapa nih? Si anu. Cuci. Orang-orang yang tawadhu nggak pernah merasa risih minum bekasnya orang muslim.
Karena bekasnya orang muslim adalah obat. Yang keenam, tidak pernah merasa malu, nggak pernah merasa risih untuk duduk satu meja makan bersama pembantunya. Kalau makan, bareng satu nampan, nggak pernah. Kamu sana dong, mau makan mau sini. Hatinya terbuka untuk siapa saja. Hatinya nggak pernah merasa risih sama siapa saja. Enjoy aja gitu loh. Kenapa? Kamu sama saya. Nggak ada kedudukan saya lebih mulia. Nggak ada. Karena yang bisa nyetempel begitu adalah Allah. Dirinya nggak bisa nyetempel kalau saya lebih mulia dari orang lain. Hingga duduk bareng, tinggal bareng. Orang yang hatinya punya sifat tawadhu, di antaranya akan punya 6 sifat tadi. Maka kalau kamu bisa menimbulkan 6 sifat ini, kamu lihat ada pada seseorang, kamu tahu ini orang tawadhu. Maka dia pasti di antara kekasihnya Allah, orang yang punya kemuliaan di sisi Allah. Jadi sifat tawadhu itu adalah kesadaran diri bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Sadar kalau dirinya itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Dan selalu bisa menyadari, menyaksikan orang lainlah yang punya kedudukan di sisi Allah. Puncaknya tuh. Saya belum punya makom di hadapan Allah. Saya belum punya kedudukan di sisi Allah. Tapi orang lain yang saya nggak tahu nih, ini mungkin punya kedudukan di hadapan Allah. Maka sifatnya, sikapnya selalu husnudzon dan memuliakan orang. Barangkali ini walinya Allah, barangkali ini walinya, barangkali ini. Gak ada saya yang lebih mulia kamu. Itu orang yang pura-pura tawadhu, orang yang pingin dimuliakan oleh orang lain. Maka inilah hakikatnya yang namanya sifat tawadhu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa meniru sifat-sifat ini, bisa mencetak, bisa menimbulkan, mengasah diri kita, menggembleng diri kita, hingga kita bisa punya sifatnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, hingga jadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa anna asrafna la ashrafna fatub alaina taubat tawsil kulli ubah astur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktis
به منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.